Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Safna Nasution dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dimensi 3. Adapun anggota kelompok kami yaitu Agung Mardiansyah, Aulia Dea Dermawan, Putri Yolanda, dan saya sendiri Jana Safna Nasution. Baiklah, di sini saya akan masuk ke materi kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. A. Pengertian titik, garis, dan bidang. Titik yaitu suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Yang kedua, garis. Garis yaitu suatu garis yang merupakan himpunan titik-titik terbatas. Banyaknya garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran saja. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan luas. Oleh karena itu, bidang dikatakan berdimensi 2. Yang B. Aksioma tentang garis dan bidang. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima langsung nilai kebenarannya tanpa perlu dibuktikan. Aksioma 1 yaitu memiliki dua buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma 2, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis seluruhnya terletak pada bidang. Aksioma 3, melalui tiga buah titik sembarang, titik segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang. Aksioma 4, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu. C. Kedudukan titik terhadap garis. Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis, yaitu sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik itu dilalui garis tersebut. Yang kedua, sebuah titik berada di luar garis jika titik tidak dilalui garis. D. Kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang, yaitu yang pertama, sebuah titik terletak pada bidang jika titik dapat dilalui bidang. Yang kedua, sebuah titik berada di luar bidang jika titik tidak dapat dilalui bidang. Yang E. Kedudukan garis terhadap garis. Dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Dua garis sejajar. Dua garis sejajar dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama, atau dua buah garis dikatakan bersilangan jika tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut. Yang F. Kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap sebuah bidang kemungkinannya adalah sebagai berikut. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang itu sedikitnya mempunyai dua titik persekutuan. Garis sejajar bidang. Sebuah garis berada sejajar bidang jika garis dan bidang itu sejajar mempunyai satu pun titik persekutuan. Garis menembus atau memotong bidang. Sebuah garis dikatakan menembus atau memotong pada bidang jika garis dan bidang itu hanya memiliki satu titik persekutuan dengan titik persekutuan sebagai titik potong atau titik tembus. Yang G. Kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap sebuah bidang kemungkinannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua bidang sejajar. Bidang P dan W dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Yang kedua, dua bidang berimpit. Bidang P dan W dikatakan berimpit jika sebuah titik terletak pada bidang P jika terletak pada bidang W atau sebaliknya. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Bidang P dan W dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu memiliki tepat satu garis persekutuan yang disebut juga garis potong. 1. Contoh soal kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Diketahui kubus ABCD, EFGH, tentukan titik-titik sudut kubus yang A terletak pada garis EG, B berada di luar garis EG, C berada pada bidang ABCD, D berada di luar bidang ACH.
Penyelesaiannya yaitu A. Titik-titik yang terletak pada garis EG adalah titik E dan titik G. Yang B. Titik-titik yang terletak di luar garis EG adalah A, B, C, D, F, dan H. Yang C. Titik-titik yang terletak pada bidang ABCD adalah titik A, B, C, dan D. D. Titik-titik yang terletak di luar bidang ACH adalah B, D, E, F, G. Kedua, kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Diketahui kubus ABCD EFGH, tentukan rumus kubus yang A berpotongan dengan BD, B sejajar dengan BC, C bersilangan dengan EG, D terletak pada bidang ABCD, E sejajar dengan bidang ABCD, dan F menembus bidang ABCD. Penyelesaiannya yaitu A. Rusuk yang berpotongan dengan BC adalah AC, BC, AB, AD, BF, dan DH. Yang B. Rusuk yang sejajar dengan BC adalah AD, EH, dan FG. Yang C. Rusuk yang bersilangan dengan EG adalah DH, BF, AD, BC, AB, dan DC. Yang D. Rusuk yang terletak pada bidang ABCD adalah AB, AD, BC, dan CD. Yang E. Rusuk yang sejajar dengan bidang ABCD adalah EF, EH, FG, dan GH. Yang F. Rusuk yang menembus bidang ABCD adalah AE, BF, CG, dan EH, DH. Sekian hasil presentasi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Jika ada kesalahan kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kurniawan dan kelompok 7 akan membuka presentasi saya akan menjelaskan tentang contoh dari kedudukan garis dan bidang. Nah, saya akan menjelaskan contoh dari kedudukan bidang terhadap bidang. Diketahui kubus PQRS DUPW, tentukan bidang kubus yang A sejajar dengan bidang PQRS, B berpotongan dengan bidang PRPT. Penyelesaian A. Bidang yang sejajar dengan bidang PQRS adalah bidang TUPW. B. Bidang yang berpotongan dengan bidang PRPT adalah bidang SQT, PQRS, TUPW, QRPU, PSWT, PQUT, SRPW, SRUT, QRWT, dan PUPS. Selanjutnya yaitu lukisanlah titik tembus garis CE pada titik BDHF pada gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar. Langkah yang pertama yaitu kita buat dulu bidang melalui garis CE yang memotong bidang BDHF, yaitu diperoleh bidang ACGE. ACGE. Kemudian kita perhatikan gambar berikut. Garis PQ merupakan garis potong bidang BDHF dengan bidang ACGE. B. Garis PQ dan CE terletak pada bidang ACGE dan berpotongan di titik T. Selanjutnya yaitu menggambar bangun ruang. Sebelum kita mempelajari cara menggambar bangun ruang, ada beberapa istilah penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Berikut ini istilah-istilah penting dalam menggambar bangun ruang. Yang pertama A. Bidang gambar. Merupakan bidang atau suatu tempat permukaan untuk menggambar atau melukis bangun ruang. Bidang gambar biasa dinotasikan dengan alfa, beta, dan gamma, serta memiliki kekhususan, yaitu selalu menghadap ke muka pengamat. Kertas gambar, papan tulis, dan buku tulis merupakan contoh dari bidang gambar. Seperti gambar berikut ini yang diwakili oleh bidang alfa. Nah, di sini terdapat bidang
eh, alfa dengan gambarnya itu kubus ABCDEFGH. Selanjutnya yaitu bidang frontal, merupakan bidang yang sejajar dengan gambar. Pada gambar di samping, bidang ABFE dan CDHG merupakan bidang frontal. Bidang frontal ini memiliki kekhususan tersendiri, yaitu ukurannya sama besar dengan ukuran sebenarnya. Nah, jadi bidang ABEF dan bidang CDHG ini merupakan bidang frontal dengan ukurannya sama besar. Selanjutnya yaitu garis frontal. Garis-garis yang terletak pada bidang frontal disebut garis frontal. Berdasarkan arahnya, garis frontal dibedakan menjadi garis frontal horizontal dan garis frontal vertikal. Garis-garis AB, EF, CD, dan HG merupakan garis frontal horizontal, sedangkan garis-garis AE, BF, CG, dan DH merupakan garis frontal vertikal. Nah, AB, kemudian EF, CD, dan HG merupakan garis frontal horizontal, sedangkan AE, BF, CG, dan DH merupakan garis frontal vertikal. Selanjutnya yaitu bidang ortogonal. Bidang ortogonal merupakan bidang yang tegak lurus pada bidang frontal ke arah belakang atau ke depan secara horizontal dan vertikal. Pada gambar di bawah ini, bidang ABCD dan EFGH merupakan bidang ortogonal horizontal, sedangkan ADEH dan BCFG merupakan bidang ortogonal vertikal. Nah, bidang ABCD dan EFGH itu merupakan bidang ortogonal horizontal, sedangkan bidang BCGF merupakan dan ADEH merupakan bidang frontal, bidang ortogonal vertikal. Selanjutnya yaitu garis ortogonal. Garis ortogonal merupakan garis yang tegak lurus pada bidang frontal. Pada gambar di bawah ini, garis-garis AD, BC, FG, dan EH merupakan garis ortogonal. Selanjutnya yaitu perbandingan ortogonal atau perbandingan proyeksi. Merupakan perbandingan antara panjang suatu garis ortogonal pada gambar dengan panjang garis sebenarnya. Perbandingan ortogonal rumusnya yaitu panjang AD pada gambar per panjang AD sebenarnya. Ini terdapat gambaran rumus ABCDEFGH dengan gambarnya yaitu alfa. AD di sini merupakan panjang dari suatu garis. Selanjutnya yaitu sudut surut. Merupakan sudut dalam gambar yang terbentuk antara garis frontal horizontal arah ke kanan dan garis ortogonal arah ke belakang. Pada gambar di atas ini, sudut DAB dilukiskan sebagai sudut lancip, meskipun ukuran sebenarnya adalah siku-siku. DAB dilukiskan sebagai sudut lancip, walaupun pada sebenarnya itu adalah sudut siku-siku. Selanjutnya, ini terdapat contoh. Gambarlah kubus ABCDEFGH dengan panjang 30 cm dan skala 1/10. Bidang ABFE frontal dan AF vertikal, sudut surut 45 derajat, dan perbandingan ortogonal 2/3.
penyelesaian. Diketahui bidang frontal ABFE, panjang rusuknya 30 cm, serta berskala 1:10. Maka panjang pada gambar adalah 3 cm. Sedangkan panjang diagonal bidang adalah AF adalah 3/2 cm. Langkah-langkah yang diperoleh untuk menggambar kubus tersebut antara lain adalah yang pertama, kita buat bidang frontal ABFE dengan panjang AF sama dengan 3/2 cm dan AB-nya 3 cm. Kemudian yang kedua, tentukan titik tengah AB sama dengan O. Yang ketiganya, pada titik O, buat sudut-sudut 45 derajat terhadap garis OA. Yang keempat, kita tentukan panjang OE sama dengan OB sama dengan 2/3 dikali 1/2 dikali BE sama dengan 2/3 dikali 1/2 dikali 3/2 sama dengan akar 2. Selanjutnya, kita buat bidang PQRS. Nah, kemudian yang terakhir kita buat rusuk-rusuk kubus lainnya. Nah, dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, kita peroleh gambar kubusnya yaitu seperti di sana. Selanjutnya, jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang merupakan panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif serta tegak lurus di kedua bangun tersebut. Nah, yang pertama yaitu jarak antara titik dengan titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Pada gambar berikut, jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis PQ, yaitu D, yang disimbolkan dengan D. Nah, di sini ada dua titik, yaitu titik P dan titik Q, di mana jarak dari titik P ke titik Q ini dilamakan dengan D. Kemudian yang kedua yaitu jarak antara titik dengan garis, ialah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu. Pada gambar berikut, jarak terhadap titik P dengan garis G adalah panjang ruas garis PQ yang tegak lurus terhadap garis G, yaitu D. Nah, jarak antara titik dengan garisnya itu, di sini terdapat garis G dengan titiknya itu titik P. Kemudian jarak antara titik B dengan garis G ini dilambangkan dengan D. Di sini titik G ini sebagai tanda atau jarak juga. Selanjutnya, yang C, jarak antara titik dengan bidang, ialah panjang ruas garis yang tegak lurus dan menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Pada gambar berikut, jarak antara P dan bidang P, jarak antara titik P dan bidang P adalah panjang ruas garis PQ yang tegak lurus pada bidang P, yaitu D. Nah, di sini terdapat bidang P, di mana terdapat juga titik P. Dan jarak antara titik P dengan bidang P ini adalah panjang ruas garis PQ yang tegak lurus dengan bidang P, yaitu disimbolkan dengan D. Selanjutnya, jarak antara garis dengan garis, ialah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Pada gambar di samping, jarak antara garis G dan garis H adalah panjang ruas garis PQ yang tegak lurus dengan garis G maupun garis H, yaitu disimbolkan dengan D. Nah, di sini ada garis H dan garis G. Dengan jarak antara garis G dan garis H ini disimbolkan dengan ruas garis PQ, di mana
jaraknya itu disimbolkan dengan D. Selanjutnya, jarak antara garis dengan bidang ialah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan garis dan bidang tersebut. Pada gambar di bawah ini, jarak antara garis G dengan bidang V adalah panjang ruas garis PQ yang tegak lurus garis G dan bidang V, yaitu D. Nah, di sini terdapat garis G, kemudian bidang V. Nah, jarak antara garis G dengan bidang V ini adalah panjang ruas garis PQ yang tegak lurus dengan garis G dan bidang D dan bidang V, yaitu dilambangkan dengan D. Selanjutnya, jarak antara bidang dengan bidang ialah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Pada gambar di bawah ini, jarak antara bidang V dan bidang W yaitu D. Nah, di sini misalkan terdapat bidang V dan bidang W. Kemudian, jarak antara bidang V dan bidang W ini yaitu panjang ruas garis PQ dengan disimbolkan dengan D. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sendiri Putri Wanda akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Aulia Dea. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan contoh soal jarak pada bangun ruang. Nah, jadi ini dapat kita ketahui dari soal di atas. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan garis AB, BC, dan bidang ADHE. Hitunglah jarak antara A titik P ke titik R, B titik Q ke titik R, dan C titik H ke titik AC. Nah, jadi penyelesaiannya, yang A, perhatikan bahwa segitiga PAR siku-siku di A, AP sama dengan setengah, AB sama dengan setengah dikali 4 cm sama dengan 2 cm, yang AR sama dengan setengah, AH sama dengan setengah akar AD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan setengah akar 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan setengah akar 32 sama dengan 2 akar 2. Nah, ada juga PR kita cari sama dengan akar AP pangkat 2 ditambah AR pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 8 menjadi 2 akar pangkat 3. Nah, lalu kita mencari nih yang B-nya. Yang B-nya apa sih yang ditanya? Kita perhatikan bahwa segitiga QRS siku-siku di S. Dengan cara mencarinya, QS sama dengan 4 cm dan RS sama dengan 1/2 AE sama dengan 2 cm. Dengan QR sama dengan akar QS pangkat 2 ditambah RS pangkat 2 ditambah akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 menjadi akar 16 ditambah dengan 4 dengan akar 20, dan akar 20 itu adalah 2 akar 5. Nah, dapat kita lihat kubusnya ini pada kubus ABCDE EFGH. Lanjutannya dari contoh soal pertama ini ada yang C. Perhatikan bahwa segitiga ACH yang merupakan segitiga sama sisi. Nah, OH merupakan tinggi segitiga tersebut. Maka kita mencari dengan CH sama dengan AH sama dengan 4 akar 2 dan OC sama dengan OA sama dengan setengah AC sama dengan 1/2 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2 dengan OH sama dengan akar CH kuadrat dikurang OC kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 pangkat 2 dikurang 2 akar 2 pangkat 2 menjadi akar 32
dikurang 8 menjadi akar 24 sama dengan 2 akar 6. Nah, dengan gambarnya dapat kita lihat di samping yang telah dibuat di PowerPoint ini. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal jarak pada bangun ruang. Dengan soal diketahui dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 3 cm titik P dan berturut-turut merupakan pusat bidang E, F, G, H dan A, B, C, D. Di sini disuruh hitunglah jarak antara garis QF dengan DP. Nah, cara penyelesaiannya ini kita perhatikan dulu gambar di samping. Gambar di samping adalah sebuah kubusnya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita lihat dari BD-nya sama dengan 3 akar 2 cm, dengan DQ sama dengan setengah BD, sama dengan 3/2 akar 2 cm. Karena segitiga DPQ itu kesiku, maka DQ dapat kita cari menjadi DP sama dengan akar DQ pangkat 2 ditambah QP pangkat 2 sama dengan akar 3/2 akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, menjadi akar 9/4 dikali 2 ditambah dengan 9 sama dengan akar 9/2 ditambah 9 menjadi akar 27/2 sama dengan 3 akar 3/2. Lalu kita mencari luasnya dengan rumus luas segitiga DPQ sama dengan 1/2 dikali DQ dikali PQ sama dengan 1/2 dikali DP dikali QR. Sehingga dapat kita masukkan ke rumusnya 1/2 dikali DP dikali DQ dikali PQ sama dengan 1/2 dikali DP dikali QR. Dengan QR sama dengan DQ dikali PQ per DP sama dengan 3/2 akar 2 dikali dengan 3 akar 3/2 dikali 3 akar 1/2 cm dan dapat kita lihat di gambar di samping. Nah, lalu kita akan mencari tahu nih, apa sih besar sudut pada bangun ruang? Nah, yang pertama ini ada namanya sudut antara garis dengan garis. Nah, jadi ini sifat dua buah sudut yang sama besar dalam geometri bidang dapat digunakan untuk menentukan besar sudut antara dua garis berpotongan maupun bersilangan pada sebidang ruang. Nah, sudut antara garis dengan garis memiliki dua bagian, yaitu yang A, sudut antara dua garis berpotongan, dan yang B, sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, yang pertama, sudut antara dua garis berpotongan. Nah, jika garis G dan garis H berpotongan, maka sudut antara garis G dan H adalah sudut lancipnya. Alfa notasi dengan sudut lancip G dan H sama dengan alfa. Dan yang kedua ini ada sudut antara dua garis bersilangan. Nah, jika garis G dan H bersilangan, maka sudut antara keduanya dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan sembarang titik A pada garis G. Dan yang kedua, buat garis H aksen yang melalui A sejajar dengan garis H. Dan yang ketiga, besar sudut yang dibentuk oleh garis G dan H aksen adalah besar sudut antara garis G dan H yang diminta dan dinotasikan sudut lancip dengan sudut lancip G dan H ekuivalen sudut lancip G dan H aksen sama dengan alfa. Nah, misalkan nih diberikan garis L di bidangnya V. Untuk mencari besar sudut antara garis L dan bidang V tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. Dengan garis L diperpanjang sedemikian sehingga memotong atau menembus bidang V di titik P, kemudian proyeksikanlah garis L ini pada bidang V. Sedemikian sehingga diperoleh garis L, sudut antara garis L dengan bidang V adalah sudut yang terbentuk antara atau perpanjangan garis L dengan garis L yaitu alfa. Nah, dari gambarnya ini dapat kita lihat pada PPT tersebut. Di sini ada gambarnya, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya juga ada sudut antara bidang dengan bidang.
Nah, tadi yang garis dengan garis dan ini bidang dengan bidang. Ini ada yang pertama, sudut antara dua bidang yang berhimpit atau sejajar. Nah, jika dua bidang V dan W berhimpit atau sejajar, maka sudut antara kedua bidang tersebut adalah sudut V dan W sama dengan 0 derajat. Yang kedua ini adanya sudut antara dua bidang yang berpotongan atau bersilangan. Nah, jika dua bidang V dan W ini berpotongan di garis V dan W, maka sudut antara bidang V dan W dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama ini tentukan titik P pada garis V dan W. Yang kedua, buat garis G dan V melalui P dan tegak lurus V dan W. Yang ketiga, buat garis G pada bidang W melalui P dan tegak lurus garis V dan W. Yang keempat, terbentuklah nih sudut antara bidang V dan W yaitu alfa. Nah, dapat kita lihat dari gambar berikut. Berikut ini adalah gambar dari sudut antara bidang dengan bidang. Ini ada contoh soal besar sudut pada bangun sudut antara garis dengan garis. Contohnya ini sudut antara garis dengan garis. Nah, yang pertama ini diketahui nih, kubus ABCDEFG dengan panjang rusuknya ini A cm nih. Tentukanlah besar sudut antara. Yang pertama diminta kita harus mencari garis AH dan garis BF. Yang kedua, garis DE dan garis BG serta garis DE dan garis HF. Cara penyelesaiannya gimana ya? Cara penyelesaian ini dengan sudut yang pertama, kita sudut antara garis AH dan garis BF adalah sudut AH dan AE sama dengan alfa 1 sama dengan 45 derajat karena BF sejajar dengan AE. Yang kedua ini caranya, sudut antara garis DE dan garis BG adalah sudut CF dan BG sama dengan alfa 2 sama dengan 90 derajat karena CF sejajar dengan DE dan CF berpotongan tegak lurus dengan BG. Maka yang terakhir adalah kita mencari sudut antara garis DE dan garis HF adalah sudut DE dan HF sama dengan alfa 3 sama dengan 60 derajat. Kenapa? Karena segitiga BED sama sisi dan HF sejajar dengan DB. Dapat kita lihat di samping bagaimana bentuk gambarnya. 2. Contoh soal besar sudut pada bangun sudut antara garis dengan bidang. Nah, dapat kita diketahui kubusnya ABCDEFG, H dengan panjang rusuk 10 cm. Di sini nih diminta lukiskan sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Yang kedua, hitunglah besar sudutnya. Cara penyelesaiannya, proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah garis AC. Jadi, sudut antara garis AG dan bidang ABCD adalah sudut GAC sama dengan alfa. Nah, yang kedua ini perhatikan bahwa CG sama dengan 10 cm dan AC sama dengan 10 akar 2 cm. Karena AC ini merupakan diagonal sisi kubus, perhatikan bahwa segitiga GAC ini adalah siku-siku. Dengan cara mencarinya, tan alfa sama dengan CG per AC sama dengan 10 per 10 akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2 dan alfa sama dengan 35,3 derajat. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal besar sudut pada bangun dengan sudut antara garis dengan bidang. Nah, jadi di sini diketahui lagi nih, kita memakai kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A satuan. Jadi lukis dan hitunglah besar sudut antara bidang BDE dengan bidang BDG. Cara penyelesaiannya, perhatikan nih gambar berikut. Sudut antara bidang BDE dan bidang BDG adalah alfa. Nah, perhatikan segitiga dari EPA adalah siku-siku di A, sehingga kita memakai rumus PE sama dengan akar AP kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar setengah alfa dikali X pangkat 2 ditambah
A pangkat 2 sama dengan setengah A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan akar 3/2. 3/2 A pangkat 2 sama dengan 1/2 A akar 6. Karena segitiga GCP ini sama dengan EPA, maka PG sama dengan PE sama dengan 1/2 A akar 6. Nah, dapat kita perhatikan segitiga EGP dari aturan kosinus diperoleh dengan cos alfa sama dengan PE kuadrat ditambah PG kuadrat dikurang EG kuadrat per 2 dikali PE dikali PG dengan setengah A akar 6 kuadrat ditambah setengah A akar 6 kuadrat dikurang A akar 2 kuadrat per 2 dikali setengah A 2 dikali setengah A akar 6 dikali setengah A akar 6 menjadi A kuadrat per 3 A kuadrat sama dengan 1/3 dengan alfa sama dengan cos inverse 1/3 sama dengan 70,53 derajat. Dapat kita lihat bagaimana gambarnya terletak pada PowerPoint di atas ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya Agung Mardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mardiansyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Yolanda dalam dimensi 3 materi penggaya atau materi terakhir tentang melukis irisan. Baik, kita ke definisi. Baik, masuk dalam materi saya yaitu melukis irisan suatu bidang pada bangun ruang. Definisi melukis irisan yaitu irisan antara bidang dan bangun ini adalah bagian bidang yang tepat membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Bidang datar KMNH merupakan irisan bidang A dengan kubus ABCDEFGH. Melukis irisan bangun ruang dapat dilakukan dengan menggunakan ada 3. Yang pertama adalah sumbu afinitas, yang kedua perpotongan bidang diagonal, dan yang kedua perluasan sisi tegak. Baik, yang kedua adalah cara melukis irisan. Cara melukis irisan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga cara. Yang pertama yaitu sumbu afinitas. Dengan definisi merupakan garis potong antar bidang pengiris dengan bidang penguat alas. Yang kedua adalah langkah-langkah. Yang pertama atau yang A, pilih 2 titik pada bidang irisan yang terletak pada bidang ruang. Yang B, lukislah garis yang melalui 2 titik tersebut. C, perpanjang garis-garis pada alas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah B. D, hubungkan 2 titik baru pada bidang alas bangun ruang. Garis yang diperoleh tersebut adalah sumbu afinitas. Dan yang terakhir yang E, lengkapi gambar irisan tersebut. Baik, yang kedua dalam cara melukis irisan yaitu perpotongan bidang dialog. Menggambar irisan bangun ruang dengan cara perpotongan bidang dialog dilakukan dengan memanfaatkan garis potong bidang dialog bangun ruang tersebut. Dan yang ketiga dalam cara melukis irisan yaitu perluasan sisi tegak. Menggambar irisan bangunan ruang dengan cara perpotongan perluasan sisi tegak dapat dilakukan jika sisi-sisi tegaknya berpotongan pada daerah bidang gambar, bukan di luar bidang gambar. Baik, kita langsung ke dalam contoh. Baik, di sini saya akan menjawab contoh soal, yaitu berbunyi contoh soal melukis irisan suatu bidang pada bangun ruang. Yang dimana yang pertama itu ada sumbu afinitas dengan soal diketahui kubus ABCDEFG dengan titik-titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan AB, CG, dan GH. Lukislah
bidang irisan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang melalui titik PQ dan R. Nah, bagaimana itu? Nah, seperti ini. Tadi dikatakannya di pertengahan garis ini sebuah kubus, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan dikatakan di situ berturut-turut titik PQ dan R itu berada di pertengahan pada ruas garis, sedangkan yang P di ruas garis AB dan C dan titik Q berada di CG dan titik R di pertengahan GH. Baik, kita langsung melukisnya. Yang pertama adalah yang seperti kita lakukan, gambarlah kubus ABCDEFGH dengan titik-titik P, Q, dan R seperti pada soal. Nah, setelah itu kita gambar garis melalui titik R dan Q. Kita gambar garis di sini. Gambar garis, oke. Nah, jadi terus perpanjanglah garis DK. Kita perpanjang garis DK. DC. Kita garis DC. Oke. Nah, pada alas kubus sehingga memotong garis RQ. Nah, potongan ini disebut dengan titik K. Kita ganti titik K-nya, kita ganti ya. Kita buat di sini itu iya, kita ganti pengaturan, kita ganti K di sini. K. K. Oke. Nah ya, di situ ada dia K-nya. Nah, nampak ya K-nya. Itu kita buat di sini perpanjang garis DH sehingga memotong RQ. DH-nya kita buat garis, oke. Dan nanti kita di sini akan membuat perpotongan dan menjadi garis L, titik L. Titik L di sini menjadi titik L. Nah, setelah titik L dibuat di situ, baru kita lanjut lukislah garis melalui P dan K yang memotong bidang ABCD di S. Lalu di situ P dan K. Baru kita buat di sini P dan K ya. Ini K dan B. Jadi di sini nanti akan menjadi perpotongan. Terus kita buat di situ perpotongan juga ya. Ada perpotongan antara bidang juga di sini nanti. Oke, kita buat di situ buat S. Potongannya S. S. Nah, setelah kita dapatkan S itu perpanjanglah garis AD sehingga memotong garis PK di M. Kita buat di sini garis AD
nanti memotong di sini menjadi titik M. Jadi titik M. Nah, jadi titik M. Nah, di situ dikatakannya garis M dan K ini lain disebut namanya garis afinitas. Oke. Nah, itu kita sudah dapatkan. Tarik garis melalui titik L. Titik L sehingga memotong garis bidang ADH. ADHE. Di sini kita buat ini M, kita potong ke titik L. Nah, setelah itu kita buat titik baru. Di sini kita buat U ya. Sehingga nanti kita membuat di situ ada titik U, pengaturan U, dan di sini titik T. Nah, setelah itu lengkapi gambar PSQRTU yang merupakan irisan bidang yang melalui titik PQR. Nah, kita sini kita harus kita buat lengkapi ya kan, kita lengkapi. Jadi sini kita buat lengkapi. Ini 1 U ke P, S ke Q, oke, loading Q, terus T ke R. Nah, jadi jadi irisan garisnya itu berada di P Q R S T O. Nah, itulah perpotongannya. Jadi inilah gambar yang ada dalam soal, yang jalannya atau penyelesaiannya, dan ini hasil dari sumbu afinitas. Dari sumbu afinitas tadi adalah MK. Nah, itulah contoh daripada sumbu afinitas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita akan masuk ke dalam soal kedua, yaitu dimana tentang perpotongan bidang diagonal. Dimana lukislah bidang irisan limas T A B C D yang melalui titik PQR berturut-turut terletak pada AT, BT, dan DT. Nah, baik, di sini kita sudah menggambar. Yang diminta pertama adalah menggambarnya. Nah, ini kita sudah menggambarnya. Yang titik P berada di titik A dan F. Seharusnya T ini ya, sorry ya, saya lupa. Ini titik T. Nah, titik T. A, T. Berarti titik P yang berada pada di antara garis AT, dan terus titik Q berada di ruas garis BT, terus titik R, lupa saya. Titik R berada di D ya. Di D. Oke. Setelah itu kita buat diagonal ruang B, bidang diagonal BDT. Kita buat diagonal BDT di sini. Kita buat diagonal
ruang B D T. Buat diagonal BDT, terus buatlah bidang diagonal ATC. Ibaratnya seperti ini ya diagonalnya. Oke. Setelah itu TK adalah perpotongan antara bidang bidang BTD dan ACT. Kita buat di sini ini ke atas. Oke, seperti itu. Kita ganti E-nya kita ganti jadi K. Terus hubungkan R dan Q sehingga memotong TK pada bidang BDT di L. Katanya di situ kita potong belum diatur ya. D R Q dan memotong pada bidang T. Nah, ini dia. Setelah itu kita sudah memotongnya. Ini kita buat di sini aturan. Ini kita buat L, katanya di situ perpotongan antara hubungkan R dan Q sehingga memotong TK pada bidang BDT di L. Jadi L-nya di sini. Setelah itu kita hubungkan P dan L sehingga memotong TC. Habis itu kita buat di sini T L ke P titik P dan L kita tarik garis dan memotong di TC. Habis itu timbullah suatu titik, yaitu titik S di sini. Titik S kita ubah titik S. Titik S. Oke, sudah jadi titik S. Setelah itu hubungkan titik S, R, P dan Q. Habis itu kita hubungkan setiap garis yang tadi, yaitu P ke Q, kita buat di sini P ke Q, baru Q ke S, setelah itu S ke Q ke R, terus P ke kayaknya dalat nih. Nah, setelah itu S ke R,
S ke S. Nah, jadi di sini PQRS adalah irisan dari bangun limas tersebut. Jadi inilah dia irisan irisan tersebut pada bangun PQRS. Nah, ini adalah lukisannya, lukisan dari lukisan irisan suatu bangun limas T A B C D. Oke, kita akan lanjut soal berikutnya. Baik, di sini adalah contoh ketiga, yaitu perluasan sisi-sisi tegak. Yang mana contohnya yang berbunyi, diketahui prima A B C D E F G H pada titik P terletak pada pertengahan garis BE. BE sebenarnya ya. BF ya. Sorry, BF. Terus titik Q terletak pada sepanjang garis HD dengan perbandingan DQ banding QH adalah 1:4. Lukislah bidang irisannya. Baik, yang pertama itu adalah gambar prisma ABCD EFGH dengan titik-titik EPQ pada soal. Terus perpanjang AB dan EF. Terpanjang AB dan EF. Terus ini juga E dan F. Sorry, salah. E dan F. Terus perpanjang CD dan GH. CD dan GH. CD dan GH. Oke. Setelah itu kita buat di sini sehingga perpotongan antara AB berpotongan AB dan EF. Dari sini kita buat garis, buat titik. Di sini ada titik. Kita rubah titiknya menjadi ini tadi L dan ini menjadi huruf kita mengaturkan itu, kita ganti dengan huruf K. Oke, sudah kita buat di sini huruf K. Kita masuk ke dalam buatlah sinar garis LK. Berarti kita buat sinar garis, jadi dia menyatu ya. LK potongan dengan ini, kita buat garis. Oke, jadi dia. Setelah itu hubungkan E dan P sehingga memotong di LK. Titik E memotong di membuat garis di P akan memotong di LK.
Itu. Setelah itu kita buat titik di sini sehingga memotong di LK pada bidang AKLEDS. Jadi yang memotong ini adalah jadi titik ini adalah disebut titik S. Oke, titik S. Setelah itu hubungkan Q dan S. Kita hubungkan Q dan S. Q dan S. Q dan S. Sehingga memotong CG. CG ya, memotong CG sehingga menghasilkan titik di situ. Misalkan titik potong. Dan titik potong di sini. Sorry ya. Kita hapus salah ketik sini. Kita baca titik I saja situ karena agak sulit ya. Oke, di titik I baru kita hubungkan Q dan PR. Kita hubungkan, sebenarnya di sini R ya, tapi karena sulit untuk masuk ke dalam situ karena dia berhimpit ya. Kalau dalam gambar dia hampir berhimpit. Jadi kita buat saja sini, buat R saja, berarti kita buat satukan di situ. E ke Q ke Q, terus ke I, ke I. Kayaknya nggak kena ke I kayaknya ya, di luas garis, tapi nggak apa-apa, ibarat saja gitu. R. Oke. Nah, jadi jadi di sini adalah PQRE itu merupakan irisan dari prima tersebut. Nah, ini jadilah cara-cara melukis daripada perluasan sisi tegak, perluasan sisi tegak dari cara melukis irisan. Nah, dari tersebut, dapat kita lakukan dan dapat kita lukiskan di sini irisan daripada prisma ABCDEFGH yang melalui titik P terletak pada pertengahan BE dan titik Q terletak pada sepanjang HB dengan perbandingan 1:4, dan hasilnya adalah di gambar ini yaitu EPRQ. Nah, itu hasil dari irisan gambar melukis irisan tersebut. Nah,